Seorang remaja berusia 15 tahun diduga menjadi korban pencabulan seorang pria yang mengaku menjadi dukun yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Modus pelaku mencabuli korbannya adalah untuk ritual penyembuhan guna-guna. Seorang remaja berumur 15 tahun menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang kakek berusia 65 tahun berinisial B yang diketahui sebagai dukun di Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus terbongkar saat orang tua korban meminta tolong tetangganya untuk mencarikan orang yang bisa mengobati korban yang sedang sakit. Kemudian ibu korban dikenalkan kepada terduga pelaku yang mengaku sebagai dukun dan bisa mengobati berbagai penyakit. Selanjutnya korban dan terduga pelaku bertemu, lalu pelaku bilang bahwa korban terkena guna-guna. Untuk penyembuhan, terduga pelaku meminta korban dibawa ke rumahnya dan di rumah terduga pelaku inilah korban dicabuli sebanyak 3 kali dengan dalih untuk mengeluarkan guna-guna yang ada di dalam perut korban. Setelah kejadian, korban baru berani menceritakan ke ibunya setelah pencabulan yang ketiga kalinya. Tidak terima anaknya dicabuli, ibu korban melapor ke Polres Kulon Progo. Sementara hingga saat ini, kepolisian Polres Kulon Progo masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan menunggu hasil visum dari korban. Hingga saat ini kami masih pemeriksaan saksi 1, saksi 2, dan korban. Kami pastinya akan melakukan visum, namun sampai saat ini pihaknya juga membutuhkan waktu untuk menerima hasil visum ini. Warga sekitar tempat tinggal terduga pelaku mengenal pelaku tersebut sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Namun tidak menyangka bahwa pelaku berpraktik sebagai dukun. Kalau berselisih dengan warga ya baik, terus dia ikut agama itu juga baik, tapi nggak tahu kalau perbuatannya kayak gitu, nggak tahu. Sementara kepolisian meminta kepada warga jika terjadi lagi kasus serupa, jangan takut untuk segera melaporkannya ke polisi. Seorang laki-laki diamankan Satuan Reskrim Polres Sanggau karena diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Pelaku yang dikenal sebagai dukun memperdaya korbannya dengan ritual pengisian jimat kekuatan di dalam tubuh. Kepolisian Satuan Reskrim Polres Sanggau mengamankan seorang laki-laki berinisial SN yang berprofesi sebagai dukun karena telah mencabuli 3 anak di bawah umur. Tindak pencabulan itu berawal pada bulan Desember 2021 lalu saat ketiga korban ikut kegiatan pengobatan non-medis di rumah pelaku. Satu persatu korban diajak masuk ke sebuah kamar dan dicabuli. Merasa takut, ketiga korban langsung melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tuanya dan orang tua korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan siap menerima hukuman atas perbuatannya. Ketiga korban ini dipanggil kembali oleh tersangka dengan dalil untuk dilakukan ritual pemasangan atau pengobatan secara alternatif. Silih berganti, korban A inisial ML dengan umur 17 tahun, FT 15 tahun, dan TM 14 tahun. Silih berganti masuk ke ruangan pengobatan, namun faktanya dilakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap ketiga korban ini. Kesalahan saya, Pak, memang saya kadang tidak sadar melakukan hal seperti itu. Jadi saya bersalah besar rasanya, Pak. Saya apapun sesuai dengan undang-undang, ya karena saya sudah bekerja seperti itu, telah mencabulkan anak orang, jadi saya siap untuk menanggungjawabkan apapun yang saya lakukan ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Seorang dukun di Padang, Sumatera Barat tega mencabuli cucunya yang masih balita. Namun dari hasil pemeriksaan terkuak, jika pelaku ternyata juga pernah mencabuli anak kandungnya yang takut melapor karena diancam pelaku. Pria parubaya ini digelandang ke Polresta Padang usai dilaporkan anaknya karena telah mencabuli cucunya yang masih balita. Pencabulan ini terungkap saat sang anak melihat gerak-gerik mencurigakan
dan korban yang mengeluh sakit pada kemaluan saat buang air. Namun dari hasil pemeriksaan juga terungkap, jika bukan hanya cucu, melainkan pelaku juga tega mencabuli 4 anak kandungnya yang tinggal satu rumah. Namun semua korban tidak berani melapor karena takut menanggung malu. Berdasarkan laporan untuk korban 2 orang, yaitu anak kandungnya dan cucunya sendiri. Namun berdasarkan informasi penyelidikan, pelaku ini juga telah melakukan ke beberapa anaknya. Namun untuk saat sekarang untuk pelaku tidak mengakuinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang juga dukun di lingkungan tempat tinggalnya ini harus mendekam di sel tahanan Polresta Padang. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mengaku bisa mengusir jin dari dalam tubuh, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi. Diduga pria yang mengaku dukun tersebut mencabuli pasiennya saat ritual. Abdul Hadi, warga Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang mengaku sebagai dukun ini harus berurusan dengan polisi. Pria berumur 30 tahun ini ditangkap polisi karena diduga berbuat cabul pada wanita berinisial Y, 34 tahun, warga Gresik. Pencabulan terjadi saat korban didatangi pelaku yang mengaku bisa mengusir gangguan jin dari tubuh. Pelaku mengajak korban melakukan ritual di semak-semak yang sepi dan gelap. Saat proses ritual berjalan, pelaku mencabuli korban. Sadar diperdayai pelaku, korban pun pergi meninggalkan pelaku dan lapor ke polisi. Pelaku yang berinisial AH merupakan warga desa Pondok Kelor ini mendengar percakapan daripada korban dengan teman-temannya bahwa korban ini Y menderita gangguan jin, nah, seperti itu yang berada dalam tubuhnya. Akhirnya pelaku ini menawarkan jasa untuk bisa menyembuhkan daripada penyakit yang dialami oleh si Y, seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencabulan dan percobaan perkosaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, seorang pria yang mengaku sebagai paranormal juga berurusan dengan polisi karena diduga mencabuli seorang gadis. Korban dicabuli setelah diyakinkan penyakit ayahnya akan sembuh dengan melakukan ritual terhadap dirinya. Pelaku berinisial S yang mengaku sebagai paranormal ditangkap polisi di Jalan Garu Medan, Sumatera Utara. Terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan S setelah korban yang berusia 26 tahun ini menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Korban mengaku dicabuli pelaku saat dia datang ke rumah pelaku untuk menunjukkan foto ayahnya yang sedang sakit dan akan melakukan ritual pengobatan di rumah pelaku dengan media foto tersebut. Namun bukannya melakukan ritual untuk menyembuhkan penyakit ayahnya, korban malah dipaksa melayani kemauan pelaku. Usai kejadian tersebut, pelaku kerap meneror korban untuk video call mesum. Pelaku ini sudah melakukan persetubuhan dengan diiming-imingi atau dengan kata-kata bujuk rayunya itu bahwa orang tuanya akan sembuh. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan residivis terkait kasus penggelapan uang perusahaan. Saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara. Berdalih bisa melanggengkan hubungan dan memberi pengasihan, seorang dukun cabul di Kendal, Jawa Tengah dibekuk polisi. Aksi bejat pelaku telah dilakukan 10 kali kepada korban yang merupakan teman anaknya yang juga masih berstatus pelajar. Satreskrim Polres Kendal membekuk FM alias Mbah Wongso karena mencabuli seorang pelajar sebanyak 10 kali dengan berkedok sebagai dukun.
Tindakan tak senonoh itu pertama kali dilakukan pada Juli 2020 saat korban curhat dengan anak pelaku tentang hubungannya dengan sang pacar yang renggang dan berharap bisa dibantu. Anak pelaku mengantarkan korban kepada ayahnya yang mengaku bekerja sebagai dukun. Oleh pelaku, korban dijanjikan bahwa hubungannya dengan sang pacar segar kembali asal mengikuti sarannya, termasuk diajak bersetubuh, dipasang susuk dan diberikan minyak pemikat. Korban diminta tiduran untuk dilakukan ritual agar sang pacar kembali dengannya. Korban yang diancam akan disantet oleh pelaku melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Merasa pacarnya mulai menjauh, akhirnya curhat kepada temannya. Temannya ini adalah anak daripada dukun cabul tersebut. Setelah itu melakukan seperti datang ke tempatnya dukunnya. Dukunnya mengatakan, ya nanti akan kita dekatkan, disuruh tidur, setelah itu dikatakan diruat ataupun diberikan yang menarik, tetapi ternyata di situ terjadi asusila ataupun pencabulan. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, dengan modus pengobatan, seorang dukun gadungan di Karangasem, Bali memperkosa anak di bawah umur puluhan kali. Mirisnya, dukun gadungan ini residivis dengan kasus yang sama. Tak kapok di penjara selama 4 tahun dengan kasus persetubuhan di bawah umur, Iwayan Gunawan alias Galung, dukun gadungan di Karangasem, Bali ini kembali melakukan aksi bejatnya, menyetubuhi remaja 16 tahun. Dukun palsu asal Bangli ini beraksi dengan modus kesurupan saat mengobati korban. Aksi bejat pelaku dilakukan hingga puluhan kali dalam 1 tahun. Setiap korban menolak, pelaku mengancam membom rumah korban atau membunuh salah satu anggota keluarga korban. Ulah bejatnya terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Dirinya adalah dia mengaku dirinya sebagai dukun atau balian dan mengiming-imingi bahwa bisa berobat di Semadya dengan berobat satu penyakit, sehingga sebelum dilakukan pengobatan mereka melakukan persetubuhan terlebih dahulu, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut dia mengancam si anak ini untuk tidak menyampaikan ke orang tuanya. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemerkosa 13 santriwati dituntut mati dan kebiri. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.